Nah, dia di sana. Bisa berdua. Udah kakak pencet itu. Pencet dulu ya. Udah kak? Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ada yang merasa kurang yang badan? Tidak ada, Bu. Jadi sehat semua ya? Ya, Bu. Kalau semua sudah sehat, berarti kita semangat mengikuti kegiatan kita hari ini kan? Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Dan nanti setelah menyanyikan lagu wajib nasional, Ibu minta salah satu dari kalian atau dua kelas memimpin doa. Paham nak? Paham, Bu. Oke, kepada semua anak kami, silakan bangkit berdiri. Semuanya dalam keadaan siap. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Semuanya tetap berdiri ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih nak. Semuanya silakan duduk. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang absen hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ketua kelas, ada yang absen? Tidak ada, berarti semuanya hadir ya. Oke, baiklah. Di sini kita akan melakukan kegiatannya sama seperti minggu kemarin. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang topik konsentrasi dalam belajar. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang belajar, apa itu belajar, bagaimana belajar yang baik dan efektif. Sekarang kita akan membahas tentang konsentrasi. Karena konsentrasi itu salah satu hal yang penting di dalam belajar. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, sebelum kita bahas topik lebih dalam, Ibu akan membuat ice breaking supaya suasananya tidak tegang dan lebih menyenangkan. Oke, paham semua? Semuanya berdiri. Semangat semua ya. Ibu sebelum masuk kita ke ice breakingnya, Ibu kasih dulu ya. Kalau Ibu katakan nanti semangat pagi. Asik, yes. Coba dicari dulu. Semangat pagi. Asik, yes. Asik, yes. Asik, yes. Tangannya dua-dua seperti ini, yes. Oke, sekali lagi. Semangat pagi.
asik, yes. Oke, permainannya seperti ini. Kamu mengikuti apa yang ibu katakan, bukan mengikuti apa yang kamu lihat. Jadi kamu harus konsentrasi dalam hal ini. Sekali lagi ibu katakan, ikuti apa yang ibu katakan, bukan apa yang kamu lihat. Paham semua? Paham, Bu. Sekarang katanya angkat dua-dua ke atas. Boleh dilambai-lambaikan sebentar. Ya. Oke? Ingat ya, ikuti apa yang ibu katakan, jangan ikuti apa yang kamu lihat. Oke, tangan di atas, tangannya diputar-putar, lebih cepat, stop, putar lagi, stop. Seperti itu ya, gampang kan? Gampang. Oke, kita tes ya. Tangan diputar, stop, putar, stop, putar, stop, tangan diputar, stop, pegang perut, pegang hidung, pegang rambut. Semuanya fokus ya. Sekali lagi, semangat pagi. Asik, yes. Coba sekali lagi agak kaki ke atas. Diputar, tangan diputar, stop, putar, stop, stop, diputar, stop, putar, stop. Oke, berarti semuanya fokus. Oke, silakan duduk kembali. Nah, itu permainannya. Sekarang udah lebih fresh dan lebih menyenangkan kan? Oke, kita akan memasuki kegiatan kita hari ini, yaitu ke topik bahasan. Tadi Ibu sudah menyampaikan apa topik kita hari ini, apa yang mau kita bahas? Tentang konsentrasi dalam belajar. Tapi sebelum Ibu menyampaikan apa itu konsentrasi, diharapkan nanti setelah dari kegiatan ini ada manfaat yang kalian ambil atau ada manfaat yang kalian peroleh. Jadi tujuan dari kegiatan ini ada 4. Di sini yang pertama itu peserta didik. Peserta didik di sini kalian semua ya. Peserta didik dapat mengungkapkan pengertian, ciri-ciri dan manfaat konsentrasi dalam belajar. Terus yang kedua, peserta didik atau kalian mampu menganalisis penyebab sulitnya konsentrasi dalam belajar. Terus yang ketiga, juga nanti kalian diharapkan mampu memilih strategi agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menentukan solusi yang tepat terhadap permasalahan rendahnya konsentrasi belajar. Nah, itu tujuan yang Ibu harapkan nanti setelah kegiatan ini kalian dapat memahaminya. Dan terus di kegiatan ini juga kita punya kontrak layanan. Kontrak layanannya nanti ada beberapa hal. Yang pertama, kegiatan kita hari ini kita akan adakan selama 45 menit ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kegiatan kita ini akan kita lakukan secara diskusi, belajar berkelompok. Jadi Ibu harapkan nanti di dalam belajar kelompok kalian diharapkan aktif, memberikan pendapat, memberikan masukan, dan aktif mencari informasi yang akan Ibu tugaskan nanti. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang bertanya? Bisa dipahami semua ya? Oke, kita lanjut. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsentrasi. Tapi sebelum ke sana, ini dia Ibu kasih dulu sedikit. Sudah belajar tapi tetap aja nggak ada hasilnya. Kenapa ya? Ternyata saya kalau belajar masih nggak tenang. Pikiran melayang-layang dan yang dibaca tidak masuk dalam membuat pikiran. Berarti dari sini bisa kita kategorikan berarti kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi dalam belajar. Nah,
konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu adalah, boleh dilihat di layar semua, konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan kusuk seseorang pada sesuatu. Jadi konsentrasi itu adanya keseimbangan antara pikiran dan perhatian. Jadi kalau perhatian kita fokus tapi pikiran kita melayang-layang, itu belum konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi belajar itu apa? Konsentrasi belajar itu adalah pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran dengan menyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Jadi kalau di dalam kelas ini, kamu dikategorikan konsentrasi dalam belajar ketika kamu mampu mendengar apa yang diajarkan guru di dalam kelas dan mampu juga memusatkan pikiran dan perhatian. Jadi pikiran kalian nggak ada yang menghayal, nggak ada yang ribut, nggak ada yang bolak-balik keluar masuk kelas. Nah, seperti itu. Jadi kalau konsentrasi dalam belajar itu tetap fokus selama kegiatan belajar mengajar di kelas berlangsung. Paham ya nak? Sampai di sini paham kan? Oke. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di kesepakatan awal, bahwasanya kegiatan kali ini kita akan mengadakan diskusi kelompok atau belajar secara berkelompok. Nanti kelompok Ibu bagikan atau kelompoknya kita ambil kelompok yang minggu lalu seperti ini, kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang ini. Ya, paham ya? Jadi kelompoknya kita ambil dari kelompok yang minggu lalu pertemuan sebelumnya. Nanti kelompok 1 akan membahas tentang faktor-faktor sulitnya konsentrasi belajar. Yang kedua itu ciri-ciri orang yang tidak konsentrasi dalam belajar. Nanti semuanya bawa HP kan? Bawa buku kan? Silakan nanti cari informasi sebanyak-banyaknya, boleh dari internet, browsing internet, boleh dari buku, tentang apa sih yang menyebabkan sulitnya berkonsentrasi dalam belajar dan seperti apa ciri-ciri orang yang tidak konsentrasi itu. Itu untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, kalian nanti kelompok 2 yang ini ya, kelompok 2 akan membahas tentang manfaat konsentrasi dalam belajar dan tips meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Sama halnya dengan kelompok 1 tadi, kalian boleh menggunakan HP, maksimalkan handphone yang kamu miliki, atau boleh dari buku yang lain. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang manfaat konsentrasi itu apa dan bagaimana cara meningkatkan konsentrasi. Bisa? Paham sampai sini? Tentang tugas ini ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Nanti boleh ya kita kerja kelompok sekarang ya. Oke, silakan bentuk kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Kelompok 1 tadi Ibu jelaskan lagi membahas tentang mencari tentang faktor-faktor penyebab sulitnya konsentrasi belajar dan ciri-ciri siswa yang tidak konsentrasi. Kelompok 2 mencari informasi tentang manfaat konsentrasi dalam belajar dan tips meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Ibu kasih waktu diskusi bersama teman-teman kelompoknya selama 10 menit. Jadi satu topik itu kalian dikasih waktu 5 menit. Ya, silakan dipergunakan handphonenya, dipergunakan buku sumber bacaan yang ada di depan kalian.
Nanti kalau ada yang mau ditanyakan kurang jelas, boleh tanyakan sama ibu ya. Silakan kerjasama. Karena kita berkelompok, bekerjanya juga harus berkelompok. Kelompok dulu ya. Kelompok mas ya.
Bagaimana nak? Udah siap? Ya. Udah bisa kita tampilkan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Bagaimana nomor 1? Selesai? Selesai. Kelompok 2? Selesai, Bu. Oke. Kita akan mendengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Setuju ya kelompok 2 ya? Kelompok 1 duluan ya? Oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1 mulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor-faktor sulitnya konsentrasi. Penyebab sulitnya siswa berkonsentrasi ialah kurang perhatian terhadap mata pelajaran yang dipelajari, kurang minat terhadap mata pelajaran, rendahnya cita-cita atau kurang mantapnya cita-cita, gangguan di sekeliling, adanya gangguan kesehatan. Yang kedua, ciri siswa tidak konsentrasi dalam belajar. Beberapa ciri-ciri siswa yang mengalami masalah konsentrasi dalam belajar adalah: 1. Tidak bisa memberikan perhatian yang penuh atau melakukan kesalahan-kesalahan karena ceroboh dalam melakukan pekerjaan atau pelajaran di sekolahnya. Kedua, tampak tidak memperhatikan dan tidak menghormati orang lain ketika berbicara. Ketiga, menghindari atau tidak menyenangi dan enggan mengerjakan tugas sekolah. Keempat, mudah terusik oleh kegaduhan, objek yang bergerak, atau rangsangan-rangsangan lainnya. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau ingin memberi masukan, kami persilakan waktu dan tempat. Silakan berbicara. Kenapa cita-cita menjadi salah satu faktor sulitnya konsentrasi dalam belajar? Coba diulangi sekali lagi. Yang suaranya buat biar didengar kelompok yang lain. Berdiri nak. Kenapa cita-cita menjadi salah satu faktor sulitnya konsentrasi dalam belajar? Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita mengenai konsentrasi saat belajar. Jika kita tidak memiliki cita-cita, kita tidak akan tahu tujuan dalam belajar. Itulah yang terjadi jika kita menginginkan sesuatu dalam hidup kita. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Gangguan kesehatan seperti apa sehingga menyebabkan siswa sulit berkonsentrasi dalam belajar? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Misalnya sakit kepala membuat konsentrasi siswa terganggu dan membuat gagal fokus dalam belajar di saat guru menerangkan. Bentar ya, Ibu menambahkan yang dijawab tadi. Jadi, kenapa gangguan kesehatan itu berpengaruh ke konsentrasi belajar? Ya jelas, karena jika kondisi tubuh kita tidak sehat, maka kita belajar di kelas pun akan susah. Guru yang mengajar di kelas pun mungkin kita tidak akan fokus untuk mendengar. Jadi kesehatan itu sangat penting supaya kita tetap fokus dan konsentrasi saat belajar. Itu ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, sepertinya tidak ada. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali. Ibu tadi hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 2 siap? Ya. Oke, silakan maju ke depan nanti.
baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas atau belum mengerti, boleh tanya ke kelompok 1, ke kelompok 2 ya. Oke, silakan baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manfaat konsentrasi belajar. 1. Siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. 2. Konsentrasi juga dapat disajikan suatu tanda siswa sedang aktif belajar. 3. Menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. 4. Memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 5. Suasana belajar menjadi semakin kondusif. 6. Memudahkan siswa mendapatkan pengalaman yang baru. 7. Munculnya hal-hal yang positif atau misalnya tidak mau menghayal dalam diri siswa. 2. Tips meningkatkan konsentrasi belajar. 1. Tidur nyenyak di malam hari. 2. Minum banyak air. 3. Tingkatkan aktivitas fisik Anda. 4. Cari tahu metode belajar yang tepat. 5. Tempat yang tenang dan nyaman. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, siapa namanya nak? Mediana. Mediana. Oke, silakan Mediana. Apa hubungan konsentrasi belajar dengan tidur nyenyak di malam hari? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mediana. Jadi jika kita tidur di malam hari dengan baik, besok paginya kita akan bersemangat datang ke sekolah dan tidak mengantuk saat di jam pelajaran. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jadi kelompok kalian mengatakan salah satu manfaat konsentrasi yaitu memudahkan guru untuk mengajar di kelas. Bisa dijelaskan apa maksudnya? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Diana. Jika kita berkonsentrasi saat belajar di kelas, maka guru akan lebih mudah mengajar karena siswa mendengar dan memperhatikan guru yang mengajar. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada mau bertanya? Berarti sebentar ya, dari kelompok 2 ibu tambahin itu sedikit. Ya, tadi sudah bagus ya pendapat dari kelompok 2. Karena dikatakan tadi tips meningkatkan konsentrasi itu tidur nyenyak di malam hari, terus banyak minum air putih ya, harus, karena air putih itu sangat penting bagi tubuh. Terus yang ketiga tadi meningkatkan aktivitas fisik, rajin berolahraga. Terus yang keempat mencari tempat yang tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, ini tambahin satu lagi, kalau misalnya kalian sulit berkonsentrasi dalam belajar, ketika di dalam kelas kalian boleh aktif bertanya sama guru, boleh bertanya, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Jika ada hal yang belum dimengerti dalam pelajaran saat guru menjelaskan di dalam kelas, silakan bertanya. Dan kalau misalnya kalian ini sudah tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan, kalian boleh beristirahat sejenak. Jangan dipaksakan, karena kemungkinan otak kita ini, tubuh kita ini perlu istirahat. Jadi kalau susah, ini udah tidak konsentrasi, tapi udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja nggak bisa fokus, berarti kamu butuh istirahat. Jangan dipaksakan. Nah, tips-tips yang disampaikan oleh teman-teman tadi boleh kamu lakukan di rumah maupun di sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 2? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akhiri presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kelupaan kata. Sekian dan terima kasih. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Tadi sudah kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi sudah paham kan apa itu konsentrasi, apa itu ciri-ciri, apa itu yang menyebabkan sulitnya berkonsentrasi, dan apa tips. Kelompok 2 tadi sudah membagikan tips supaya tetap konsentrasi dalam belajar. Nah, sekarang ibu akan menampilkan satu video. Nanti silakan kalian simak video ini baik-baik.
Nanti akan ibu tanyakan apa hubungan video yang ibu tampilkan dengan konsentrasi belajar yang kita bahas hari ini. Paham? Nah, ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada, berarti kita ibu tampilkan video, silakan lihat ke layar nanti, simak baik-baik, dan nanti setelah video ini selesai ditayangkan ibu akan bertanya. Filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun, setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan dalam meter. Lantas, sebetulnya apa yang terjadi pada sebuah pohon bambu? Ternyata selama 5 tahun pertama, ia mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batangnya. Yang mana daripada itu, pohon bambu sedang mempersiapkan fondasi yang sangat kuat agar ia bisa menopang tingginya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian hari. Moral of the story: jika kita mengalami suatu hambatan dan kegagalan, Itu tadi tayangan videonya. Sudah disimak kan? Oke. Ibu mau bertanya, silakan siapa aja boleh menjawab. Apa hubungan video yang kalian tonton tadi dengan konsentrasi belajar kita belajar tadi? Siapa yang bisa? Boleh. Silakan berdiri nak. Gak usah malu-malu, gak usah. Hubungan video dengan konsentrasi belajar, apa yang kita kerjakan hari ini menentukan hari esok. Iya, bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Iya. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini menentukan hari esok. Ada lagi yang lain? Oke, silakan nak. Belajar untuk memperbaiki diri dan melakukan hal-hal yang baik, salah satunya yaitu konsentrasi saat belajar. Ya, tepuk tangan. Namanya siapa? Reisya. Reisya menyatakan tadi belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi ibu tambahin ya dari dapat Reisya sama Sofia tadi. Hal yang bisa kita ambil dari video ini yaitu tentang konsentrasi belajar. Bahwasannya pohon bambu tadi itu menunjukkan perubahannya di 5 tahun kemudian, bukan dari sekarang. Jadi sama halnya dengan kalian sekarang. Ketika kalian konsentrasi dalam belajar, nanti 5 tahun atau 10 tahun depan kalian akan memetik hasilnya. Jadi sekarang yang perlu kalian lakukan yaitu memperkuat fondasi. Fondasi itu apa? Memperkuat ilmu. Tanamkan dulu ilmu di dalam pikiran kalian itu supaya nanti di kemudian hari kalian sudah buat fondasinya. Mau jadi apapun kamu nanti atau jadi apapun cita-citamu, kamu sudah ada dasarnya. Itu ya. Jadi itu tadi hubungan video sama konsentrasi belajar. Jadi sama seperti yang dibilang Sofia tadi, hari ini menentukan hari esok. Kalau kamu belajar baik-baik hari ini, belajar konsentrasi mulai dari sekarang, maka kamu akan menuai hasilnya di kemudian hari. Oke. Nah, karena kita sudah sampai di tahap akhir, maka ibu akan meminta kepada kalian untuk menyimpulkan apa kira-kira yang kalian dapat dari kegiatan kita hari ini. Jadi dari awal kita bertemu sampai membahas topik yang kita bahas tadi mengenai konsentrasi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari kegiatan kita ini? Ada yang bisa? Oke, silakan Bu. Dalam belajar kita harus berkonsentrasi agar kita mendapat ilmu dan bisa sukses. Iya, tepuk tangan. Dalam belajar kita harus konsentrasi karena
konsentrasi itu bisa menambah ilmu. Kalau kita tidak konsentrasi, maka mungkin saja apa yang disampaikan guru atau apa yang kamu pelajari di rumah tidak akan masuk ke dalam pikiran. Jadi konsentrasi itu penting. Ada lagi yang lain? Ya, Kalita, silakan Nak. Konsentrasi belajar itu sangat penting karena dengan begitu kita bisa paham dan mengerti apa yang diajarkan guru di kelas. Iya, tepuk tangan buat Kalita. Ya, jadi konsentrasi itu perlu juga karena itu akan membantu guru mengajar di kelas, sama seperti tadi ada juga di situ. Manfaat konsentrasi itu memudahkan guru mengajar di kelas. Karena kalau kamu konsentrasi, guru pasti akan lebih fokus dan semangat mengajar kamu di dalam kelas. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kira-kira sudah paham semua? Paham ya. Nah, karena materinya sudah selesai, pembahasan materi kita selesai, maka di sini Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kamu silahkan kerjakan apa yang kamu pelajari hari ini. Apa yang kamu dapat dari PPT ini. Silahkan nanti kamu isi, tuliskan namamu, terus jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Bisa Nak? Ada yang mau bertanya? Ibu bagikan ya. Nanti kamu kerjakan, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan kembali pada Ibu. Tuliskan nama dan boleh yang tadi hasil diskusi kelompoknya boleh juga dibuat atau digunakan untuk membantu mengerjakan ini. Ibu kasih waktu 5 menit, kurang lebih 5 menit. Jangan lupa dituliskan dulu namanya, terus kemudian dijawab pertanyaan yang ada. Jawab sesuai dengan yang kamu ketahui dari pembahasan kita hari ini. Ya, tunggu 5 menit, silakan dikerjakan.
Oke nak, udah siap semua ya? Boleh satu orang yang mengumpulkan sama ibu, nggak apa-apa nak, ibu tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Silakan coba nak Yusuf kumpulkan satu orang. Sudah semua? Oke, baiklah. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Kegiatan ini akan kita lakukan di minggu depan dengan hari yang sama dan di jam yang sama dengan topik meningkatkan percaya diri. Jadi nanti di rumah boleh kamu cari-cari dari sumber bacaan baik internet atau buku tentang topik percaya diri. Saya bisa dipahamkan. Oke, karena kita tadi mengawalinya dengan doa, maka kita juga baiknya menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita. Nah, karena ditutup doa, kedua kelas kembali yang ditutup ya. Baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menggunakan mahadat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah bekerja sama dan berperan aktif dalam kegiatan ini. Kalau ada kata ibu yang salah, mohon maaf. Ibu ucapkan selamat siang untuk kita semuanya. Siang.